Saudara, Indonesia punya satu lagi partai yang bakal meramaikan politik Indonesia, namanya Partai Umat. Ya, partai ini dibentuk oleh Amin Rais yang sebelumnya keluar dari partai yang dibentuknya sejak Agustus 1998, Partai Amanat Nasional. Partai baru Amin Rais ia sebut akan menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik melalui perjuangan politik. Nah, Partai Umat ini sebagaimana yang kita ketahui yang disampaikan berulang-ulang kali bahwa kita ini adalah partai umat yang berasaskan Islam. Nah, kemudian berjalannya waktu saya melihat ada hal yang menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan atau saya cita-citakan. Sehingga saya menyampaikan pengunduran diri. Masyarakat kita itu sudah terbelah. Masyarakat kita terbelah antara kelompok nasionalis kiri dan kelompok kanan. Nah, partai yang dalam posisi abu-abu itu saya yakin akan ditinggalkan oleh pemilih. Masyarakat kita itu sudah terbelah. Masyarakat kita terbelah antara kelompok nasionalis kiri dan kelompok kanan. Nah, pengelompokan ini saya ingin katakan bahwa sangat jelas, insya Allah ke depan hanya akan ada dua partai yang mewakili kepentingan di masyarakat. Sehingga kami sangat optimis ke depan hanya akan ada dua partai besar dalam kategori yaitu Partai Umat dan Partai PDIP. Dari dua kelompok yang berbeda. Partai yang dalam posisi abu-abu itu saya yakin akan ditinggalkan oleh pemilih. Kabar mengejutkan datang dari Agung Musin yang merupakan pendiri sekaligus wakil ketua umum Partai Umat. Agung dikenal sebagai loyalis Amin Rais hingga bersama-sama mendirikan Partai Umat. Melalui sepucuk surat, Agung mengungkapkan keputusan pengunduran dirinya dari pengurus dan anggota Partai Umat. Ia menyampaikan alasan ini setelah memperhatikan dengan seksama dinamika internal partai. Dia menyinggung ada skat-skat informasi dan komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah. Seraya mempertimbangkan beragam informasi dan apresiasi para sahabat Partai Umat di berbagai daerah, termasuk sahabat-sahabat aktivis demokrasi yang istiqomah, konsisten, konsekuen melawan feodalisme dan dinasti politik. Dengan ini saya Agung Musin menyatakan berhenti sebagai pengurus dan anggota Partai Umat, sebagai bentuk pertanggungjawaban etika dan moral, kata Agung dikutip dari isi suratnya Kamis 26 Agustus 2021. Agung pun atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah diamanahkan sebagai wakil ketua umum Partai Umat. Ia mengapresiasi peran para sahabat pengurus, anggota, dan simpatisan Partai Umat yang telah bekerja keras hingga terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai Umat. Momentum terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai Umat kiranya bisa menjadi kontemplasi kerja-kerja politik ke depan. Hanya kepada Allah kita bertawakal, jelas Agung. Agung berharap Partai Umat ke depan mampu menjalankan apa yang menjadi aspirasi umat, sebab apa yang telah menjadi amanah kelak akan dipertanggungjawabkan. Semoga upaya saya dan para sahabat lainnya yang telah mengantarkan berdirinya Partai Umat bisa dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu a'lam, tutur eks-politikus PAN itu. Nah, Partai Umat ini sebagaimana yang kita ketahui yang disampaikan berulang-ulang kali bahwa kita ini adalah partai umat yang berasaskan Islam. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai partai yang berasaskan Islam ini tentu nuansa suasana Islami juga di partai ini akan mewarnai atau kita rasakan kurang lebih di dalam partai ini. Kemudian juga target kita juga seperti apa sudah kita ini semuanya itu di dalam platform partai. Nah, berjalannya waktu setelah saya berada di dalam harapan kita untuk menghadirkan partai Islam yang rahmatan lil alamin itu, kemudian saya melihat satu demi satu kok ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita saya, sehingga ketika itu waktu deklarasi di Jogja saya masih ada di dalam sana. Tapi sudah ada beberapa catatan menurut saya kok tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tentunya saya tidak konyong-konyong untuk mengambil sikap karena saya pikir kita lihatlah satu demi satu, mudah-mudahan ada titik-titik terang untuk bisa kita menunjukkan bahwa ini adalah partai Islam. Nah, kemudian berjalannya waktu saya melihat ada hal yang menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan atau saya cita-citakan. Sehingga saya menyampaikan pengunduran diri. Ada beberapa berapa bulan lalu lah setelah saya merasakan ada
hal yang menurut saya kurang pas, kan orang masing-masing. Setiap orang, subjektivitas seseorang itu kan akan mempengaruhi di dalam relasi atau interaksi dalam sebuah perkumpulan atau partai. Setelah saya merasakan ada hal yang tidak pas buat saya, tentunya saya tidak sekonyong-konyong menyatakan diri untuk mundur. Saya melihat, tadi saya sampaikan, momentum yang tepat setelah kita menjadi sebuah badan hukum. Karena saya sudah bisa bayangkan ketika kalau saya mundur itu, mungkin daerah-daerah lain juga yang saya ajak untuk bergabung, saya yakinkan untuk bergabung juga akan melakukan hal yang serupa. Dan ini buat Partai Umat buruk. Kasihan teman-teman yang sudah berjuang untuk menghadirkan Partai Umat, tiba-tiba saya menyatakan itu di ujung, di tengah perjalanan, buat saya juga tidak fair. Jadi begitu dia sudah menjadi badan hukum, saya menyatakan diri, saya tidak ingin berpisah dalam sebuah persimpangan jalan. Figur Agung dianggap loyalis Amin Rais. Saat Amin berkonflik dengan Zulfikri Hasan, ia kerap kali berpasang badan membela Amin. Begitupun selama di Partai Umat, bila ada serangan yang menyudutkan Amin, ia akan memberikan pernyataan membela. Hal ini terkait Amin Rais saat diserang Barikade 98 soal sebutan bukan Bapak Reformasi, tapi melainkan penumpang gelap. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi. Dalam suratnya kepada Amin Rais, Agung Musin berhenti dari Partai Umat sebagai bentuk tanggung jawab etis dan moral. Saudara, Indonesia punya satu lagi partai yang bakal meramaikan politik Indonesia, namanya Partai Umat. Ya, partai ini dibentuk oleh Amin Rais yang sebelumnya keluar dari partai yang dibentuknya sejak Agustus 1998, Partai Amanat Nasional. Partai baru Amin Rais ia sebut akan menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik melalui perjuangan politik. Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal. PAN dan Partai Umat itu berbeda ideologi politiknya. Jadi kalau berbeda ideologi politiknya, maka tentu akan berbeda basis sosial yang ada di masyarakat. Jadi PAN tidak akan risau, PAN akan fokus terus melanjutkan. Pertama, melakukan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat desa melalui permusyawaratan. Amin Rais dengan demikian harus rela keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang ia bidani di awal reformasi. Konflik Amin Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menguat saat Kongres PAN awal tahun ini. Arah politik PAN yang dekat dengan pemerintah membuat Amin Rais gerah. Ya, itu bagi saya nggak perlu saya tanggapi, karena sudah banyak yang menanggapi, ya. Jadi buat saya itu sudah selesai. Tapi kalau mau dibawa lagi nanti ada waktunya. Saya sedang menulis sebuah monograf yang bisa menjelaskan. Ya, saya pikir ini kan persaingan ya dalam demokrasi. Partai baru itu kan nanti juga akan ada beberapa, bukan hanya partai ini. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah. Panjang masing-masing partai politik yang sudah punya kursi bisa menunjukkan program dan komitmen kepada masyarakat, ya kita tetap yakin bisa menjaga konstituen kita.